dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Ya. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif- diambil khas motif Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustaz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami semua yang menyaksikan acara ini selalu dalam kesehatan dan juga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Saya Bayu Oktara, tentunya satu kebanggaan dan kebahagiaan sudah bersama guru kita, motivator kita, kakak kita, ustadz kita. Ada Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Bayu? Alhamdulillah luar biasa, senang sekali. Ini masjidnya adem, nyaman, cantik sekali. Ya. Ini persembahan untuk ibunda nih Pak Ustaz. Ya, ibu saya namanya Siti Mang. Ya, Jadi makanya- kasih nama masjid ini Hajah Siti Mang. Hajah Siti Dan di Mang. kampung masjid bapak saya namanya. Sama seperti ini motif dan modelnya juga. Tapi namanya di sana Masjid Bani Abdul Latif. Masya Allah luar biasa, ini harapannya bisa menjadi inspirasi buat kita semua nih. Anak-anak muda, generasi masa depan punya cita-cita untuk bisa membahagiakan dan juga memuliakan Nah, orang tua. Itulah keajaibannya. Masya Allah. Orang tua saya bukan kategori orang mampu. Saya juga bukan orang kaya. Ya. Tapi saya punya ilmu. Masya Saya bisa keliling kemana-mana bukan karena saya gagah, bukan karena saya pejabat. Tapi karena saya punya ilmu. Berarti ilmu itu. Itulah keajaibannya ilmu. Wah, ini penting sekali nih Pak Ustaz Ya. untuk kita bahas. Karena yang hadir di sini ada anak-anak muda dari mahasiswi Universitas Hasanuddin. Yang pertama ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum.
Lalu kemudian ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, dan juga jamaah sahabat dasat yang hadir bersama kita semua. Terima kasih. Ini kita akan bahas mengenai ilmu. Penting sekali seseorang memiliki ilmu. Karena anak muda kan punya harapan ingin menggenggam dan menaklukkan dunia. Nah, bagaimana ilmunya? Mohon petuahnya Pak Ustaz. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik sekalian yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Kita tahu dulu 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah SAW hidup dalam zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu adik-adik sekalian ada yang mempersepsikan zaman kebodohan. Bayangkan zaman jahiliyah itu perempuan diperjualbelikan. Pada zaman jahiliyah itu istri boleh tukar pakai. Misalnya saya taruhan sama Bas Bayu, saya menang, Bas Bayu taruhkan istri pakai istriku. Itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah waktu itu perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Perempuan hanya lahir untuk melahirkan. Tidak ada harkat dan martabatnya. Perempuan waktu itu dianggap aib. Dan ada lagi disebut budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji. Kalau budak itu hak milik. Hak milik itu saya kasih contoh. Adik-adik punya handphone, itu hak milik. Kau mau jual, mau banting, mau bakar, mau lempar, terserah. Namanya hak milik. Itu waktu itu budak, manusia jadi budak. Terkenallah salah satu budak yang kemudian menjadi sejarah besar dalam Islam namanya Bilal bin Rabah. Ya kan? Nah, untuk menghilangkan semua kebatilan itu, menghilangkan budaya-budaya jahiliyah itu, maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, dan ayat pertama yang diberikan kepada Rasulullah bukan perintah puasa, bukan perintah solat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa yang Allah perintahkan waktu itu? Ayat pertama, adik-adik tahu apa bunyinya? Iqra. Apa artinya? Baca. Berarti melawan kebodohan, melawan kejahilian, melawan kebatilan, melawan manipolitik. Sogok. Serangan fajar. Serangan fajar. Nah, untuk melawan semua itu, maka Allah kasih resep. Nih loh cara lawannya. 1, Iqra, baca. Berarti untuk menguasai dunia ini syarat mutlaknya ilmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat fa'alaiha bil ilmi. Dan siapa yang mendaki akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada khuma, dan siapa yang mendaki dunia akhirat kedua-duanya fa'alaiha bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu dalam Islam itu posisinya sangat mulia. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, ada 4. Pertama Nabi. Abu Bakar Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Ini dari 4 sahabat ini, adik-adik sekalian, Nabi sendiri yang mengakui sahabatku yang paling cerdas, sahabatku yang paling brilian, paling hebat ilmunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga sepupu satu kalinya Nabi, yang kemudian juga menjadi anak mantunya Nabi. Karena bersuamikan anak dari Rasulullah SAW, Siti Fatimah. Ya tak? Nah, Nabi mengklaim, mengakui, menyadari, saudara-saudara, sahabatku yang paling cerdas itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali tokoh pendidikan, tokoh kecerdasan. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih cewek-cewek, kalau saya kasih kepilihan, pilih kitab atau pilih kitab atau uang 5 juta. Pilih mana? Kitab. Pencitraan misede. Siapa tahu 5 jutanya untuk beli kitab, Pak Ustaz. Ya kan? Nah, itu Ali bin Abi Thalib ditanya, kalau pilih harta, ilmu, pilih mana? Ali pikir, oh saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 3 kelebihan ilmu? Ya.
Dibandingkan harta apa aja Ya, Pak Ustadz? Satu, harta setengah mati kau jaga. Ilmu, dia yang jaga kamu. Contoh, saya punya uang 5 juta. Kasih masuk bilik-bilik. Bele-bele. Bilik-bilik. Oh, Tahu bilik-bilik? Di warung, toko. Kaleng. Kaleng. Kasih masuk kaleng. Kaleng, celengan. Kaleng ya. Tabungan. Sudah itu digembok. Betul. Ya kan? Betul. Nah, mau keluar rumah, kaleng ini masukin lemari. Betul. Takut dong. Gembok lagi. Ih, kalau lemarinya dikunci. Nah, Gembok. sudah berapa gemboknya? 2. 2. Keluar kamar, Kunci kamar. gembok lagi. 3. Sudah berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. Gembok. Berapa gemboknya? 4. 4. Keluar pagar, Pagar, gembok gembok lagi. lagi. 5 gemboknya. Masya Sampai di kampus hilang kuncinya. Waduh. Ya kan? Setengah mati kita jaga yang namanya harta. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Gimana caranya? Bukan Pak mau Ustadz? takabur, dasat latif. Masya Allah. Oh, saya kalau keluar pergi ceramah dikawal. Alhamdulillah. Tentara polisi, belum landing sudah ada tentara polisi yang menunggu saya di bandara. Masya Bahkan saya keluar negeri pun seperti itu. Apa karena saya kaya? Tidak. Apa karena saya gagah? Tidak. Tapi karena saya punya ilmu. Subhanallah. Coba, orang yang punya ilmu dijaga karena ilmunya. Yang kedua, dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Kata Ali, dengan ilmumu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Coba adik-adik nanti dibuktikan ketika sudah sarjana. Tidak punya modal apa-apa. Merantau ke Kalimantan. Merantau ke Sumatera. Cuma bawa satu koper. Tidak punya apa-apa. Tapi dia punya keahlian. Dia punya skill. Dia punya ilmu. Dengan ilmunya itu dia bisa hidup di tanah yang tidak dia kenali. Ya, contoh. Ya, saya. Oh, Masya Allah. Berangkat dari kampung halaman. Tak. Pergi. Kemana-mana bisa dapat duit. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. dengan ilmu yang saya miliki. Coba. Sementara dengan harta belum tentu bisa dapat uang. Contoh. Ada dulu di kampungku, Mas Bayu. Kampung saya dulu itu kan sampai sekarang banyak tambak. Tambak ikan. Tambak ikan. Oh, dia pengusaha hebat. Tapi tidak ada sekolahnya. Nggak ada Tidak sekolah. tahu membaca. Oh. Diajarlah membaca sama anaknya. Dibelikan buku, eja. Tapi itu buku gambarnya besar. Disuruh baca, Pak, baca Pak. Dia baca mi, eja. PEP. Tambah PP. SO, so. DNT, apa bacanya Pak? Odol. Karena ada gambarnya. Lihat gambarnya kan. Kemudian dia ke Makassar, masuk ke mall. Dia kan begitu masuk di mall, dia lihat tangga lift. Tahu kan tangga lift kan? Tahu. Yang naik turun, Ya, kan kalau lift. eskalator begini, Betul. tangga berjalan. Ya. Ini yang naik turun, Naik begini. turun, lift. Begitu masuk dia lihat, wih, ada tertulis open. Dia kan sudah mulai pandai baca kan, dia baca open. Open. Wih, besarnya katanya pembikin kuenya. Ah, bukan itu. Karena di kampung open itu, di kampung saya itu pembikin kue. Ya kan? Itu oven. Ya bahasa Belanda kan. Dia, wih, Untuk masak. lupa nana sepak buat Bikin kue. depan. Besarnya bikin kue ini kan. Itu ilmu. Ya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya kita dengar Ya, dulu. jangan Yang kemana-mana satu. ya. Nanti kita kembali lagi ya Pak Ustadz ya. Untuk itu tetap bersama kami sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh